Halo Sagittarius, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah bonus reading kamu. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu ketika kamu nonton reading ini. Ini kita readingnya ngalir aja ya, dan aku nggak tahu jadi berapa panjang. Oke, mari kita mulai. Yang pertama, ini sebuah kartu yang vibe-nya sangat menyenangkan, sangat asik. Ini adalah kartu Sun, kartu kebahagiaan, kartu kayak bisa jadi juga selain kebahagiaan, hal-hal menyenangkan bisa jadi kayak ada kegelapan-kegelapan situasi yang seperti disinari cahaya matahari gitu, kita bisa melihat situasi dengan lebih jelas karena tadinya gelap, mungkin sekarang seperti disinari cahaya matahari. Lalu yang berikutnya ini berbicara tentang anak, kehadiran seorang anak, anak-anak di hidup kamu atau orang yang bersifat kekanak-kanakan. Lalu ini berbicara sebuah blessing ya. Blessing, abundance, semesta mau ngasih kamu sesuatu dalam artian yang positif. Dan dengan dua kartu ini, ya, kayak ini dua hal menyenangkan, abundant, blessing yang luar biasa yang akan datang di hidup kamu. Sebagian dari kamu bisa berwujud seorang anak dalam rumah tangga kamu. Dan kamu yang misalnya nggak punya planning untuk punya anak gitu ya, hati-hati aja. Oke, kita konfirmasi mulai dari yang ini. Two of Cups. Oke, Sun, luar biasa, sungguh menyenangkan. Ya, perjalanan kamu selama ini gini dengan Two of Cups, Sun, dan strength sini. Aku melihat dua skenario gini ya. Perjalanan kamu selama ini, misalnya patah hati kamu, kekecewaan kamu, ketemu orang-orang yang mungkin rasanya tepat, tapi waktunya tidak tepat, dan hal-hal lain, itu yang membuat harapan kamu pupus. Aku melihat akhirnya dengan ini ya, sunnya muncul dua kali. Kayak akhirnya gitu jawaban kamu untuk orang yang akan mengisi hidup kamu, orang-orang yang benar pas buat kamu, untuk jadi Two of Cups kamu, union, soulmate atau apalah itu label yang mau gunakan, yang kamu gunakan. Dengan The Suns ini bakal jadi hubungan yang sangat menyenangkan, high vibe gitu ya. Dan dengan The Sun juga aku melihat bahwa kamu bisa jadi diri kamu apa adanya gitu dengan orang ini. Maksudnya inner child kamu merasa aman ya dengan orang ini. Lalu kemungkinan yang kedua gitu, orang ini terasa apa ya, terasa bagus, terasa menyenangkan, tapi gini, karena sesuatu hal yang terjadi di waktu lampau, kamu jadi berhati-hati sama orang ini gitu. Padahal aku kan suka bilang, jangan sampai hal yang terjadi di waktu lampau itu menghalangi kamu untuk membuka hati. Berarti kamu ngasih takaran ke orang yang baru dengan takaran apa yang terjadi di waktu lampau. Menurut aku sih itu nggak fair ya buat dia. Dia baru datang nih ke hidup kamu, tapi kamu kasih takaran yang sama. Padahal kamu kenal dia aja belum tentu. Padahal mungkin baru ketemu gitu atau ngobrol sedikit doang. Tapi kamu udah kasih takaran nih, takaran dari waktu lampau kamu. Menurut aku ya itu nggak fair. Jadi coba kamu kamu apa ya? Coba membuka diri, membuka hati, pakai takaran yang baru dengan lembaran, ibaratnya buku tuh kasih lembaran kosong yang belum ditulisin apa-apa. Yang ini, Five of Cups tuh kan, ada sesuatu di waktu lampau dan sebagian dari kamu itu belum selesai ya. Karena masih menengok ke belakang. Mungkin dengan orang baru ini takut terluka lagi, padahal kenal aja baru. Belum lihat dalam-dalamnya, belum lihat hatinya. Tapi takarannya masih di waktu lampau. Bisa jadi kan orang yang di waktu lampau itu kekanak-kanakan. Gini, dan dia ini sebenarnya King of Cups atau Queen of Cups. Orang yang hatinya luar biasa sih untuk mencintai seseorang ya. Kalau King dan Queen of Cups itu, karena dia apa? Hatinya tuh sensitif. Sensitif bukan berarti baperan ya, dikit-dikit tersinggung. Tapi hatinya itu bisa mengerti hati orang lain, caring, nurturing. Dia juga empati gitu. Karena dia punya empati, dia sangat apa ya? Sangat menimbang, memperhatikan, memikirkan perasaan orang lain gitu. Tapi kamu nggak bisa lihat kapasitas dia sebagai King dan Queen of Cups. Karena apa? Sesuatu yang terjadi waktu lampau belum selesai, atau mungkin belum terlalu lama orang ini datang gitu, jadi kayak nggak pas gitu. Padahal dia punya potensi yang luar biasa. Ya udah, kalau misalnya gitu, misalnya sesuatu yang menyakiti kamu itu emang baru gitu ya, terus dia datang. Ya udah, beri pengertian aja. Tapi kalau misalnya mas udah lama gitu dan kamu masih ngasih takaran yang seperti tadi aku bilang, itu nggak versi buat orang ini ya. Dan aku cuma mau bilang sih, sampai kapan kamu masih mau apa ya, belum bisa mengikhlaskan gitu sesuatu yang terjadi waktu lampau. Memang menyakitkan gitu, tapi menyimpan kesedihan, kemarahan atau bahkan dendam
Itu cuma akan bikin berat hati kita sih gitu ke depannya. Dan juga bikin energi kita stagnan. Ketika energi stagnan itu, jadi nggak ngalir karena segala sesuatu di hidup kita itu di alam semesta ini juga energinya harus ngalir terus. Gitu ya. Semoga kamu paham. Kalau sekarang belum paham, suatu saat kamu akan paham. Yang terakhir, nih, sebuah blessing yang luar biasa. Nih ya, yang tadi aku bilang sebuah energi yang luar biasa. Ini bicara blessing. Ini bicara kebahagiaan, blessing juga. Ini juga di sun ada lagi. Bisa jadi sebagian dari kamu, wujudnya blessing kamu adalah kedatangan seseorang ini ya. Kalau yang lain bisa macam-macam. Yang tadi bisa anak juga. Bisa berupa rezeki finansial, kesehatan, atau apapun gitu. Blessing atau abundant yang orang artikan kebahagiaan juga kan beda-beda. Tapi sebagian dari kamu ini berwujud seseorang. Dan kamu mungkin bisa saja melewatkan orang ini ya. Kalau kamu, seperti yang tadi aku bilang, ya. Nah, dengan Five of Pentacles, Page of Cups, Ace of Pentacles, Page of Cups ini. Nih, lagi-lagi ya sebuah konfirmasi bahwa ada orang yang datang di hidup kamu baru mau menawarkan hatinya. Ini juga berbicara suatu kabar baik tidak terduga ya. Hal baik tidak terduga menyenangkan, blessing, abundant. Dan Page of Cups. Ini kabar baik yang menyenangkan ya. Lalu, tapi di sini ada Five of Pentacles. Kamu merasa tidak cukup, tidak bahagia, tidak layak, atau kurang. Dan tapi semua kata tidak tadi itu lebih kepada mentalitas, bukan keadaannya seperti itu sesungguhnya. Mungkin ada yang perlu kamu luruskan dengan self-esteem kamu, pola pikir kamu, terutama dengan apa yang terjadi di masa lalu ya. Masih ada yang perlu dipulihkan atau diluruskan. Ayo lakukan the inner work, shadow work. Supaya apa? Yang tadi aku bilang, kamu gak menutup blessing kamu, dan juga energi di hidup kamu gak stagnan. Karena apa? Ace of Pentacles awal yang baru untuk dunia fisik kamu. Bisa berwujud orang-orang, bisa berwujud finansial, bisa apapun ya. Kehadiran seorang anak, hal yang baru di dunia fisik kamu. Dan juga gini, Ace of Pentacles ini berbicara, ketika kamu sudah menabur, tinggal masalah waktu kamu menuainya ya. Dan ingat, Ace of Pentacles, energi Pentacles memang selalu tidak secepat yang kita mau, tapi hasilnya itu sangat reliable, stabil, teruji waktu. Ya, energi Ace of Pentacles memang butuh kerja keras, butuh dedikasi. Tapi percayalah, apa yang kamu tabur, kamu akan sangat puas ketika menuainya. Kalau terutama aspek finansial ya. Dan untuk aspek-aspek lain yang tadi aku bilang, akan ada banyak blessing, abundance buat hidup kamu. Tapi ingat jangan sampai kamu melewatkan hal ini ya. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.